Assalamualaikum. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran siswa-siswi sekalian. Selanjutnya, alhamdulillah kelas hari ini tertata rapi. Terima kasih kepada petugas yang telah menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Pada hari ini doa akan dipimpin oleh Fira. Kepada Fira, Ibu persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk hari ini, lagu wajibnya akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan kepada teman-teman untuk berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kubus. Nah, selanjutnya Ibu mau tanyakan dulu. Kemarin kita sudah belajar kubus. Ada nggak benda yang di sekitar kita yang berbentuk kubus? Ada. Yang mana? Kalau di sekitar kita ini yang berbentuk kubus? Bisa ya, bagus. Itu salah satu bentuk kubus. Nah, mana lagi? Kira-kira yang berbentuk kubus? Kemarin kita sudah belajar. Ya, bagus. Dadu ya, ya. Nah, bagus. Mau tanyakan, kira-kira ada nggak manfaat kita mempelajari materi kita hari ini tentang balok? Ada nggak? Ada. Banyak manfaat yang dapat kita ambil, yaitu misalnya tentang sebuah akuarium. Akuarium yang berbentuk balok itu bisa kita cari luas permukaannya, ya. Jadi sehingga berapa banyak kaca yang dibutuhkan itu bisa kita hitung untuk membuat sebuah akuarium. Nah, sebagai untuk melanjutkan kepada materi kita pada hari ini, di sini Ibu akan menyampaikan yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama kalian itu setelah belajar tentang balok nanti, kalian bisa menemukan rumus untuk luas permukaan balok dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, kalian harus bisa menentukan berapa luas permukaan dari sebuah balok apabila dibutuhkan misalnya sebuah kertas atau untuk membalut kado atau kebutuhan lain, itu bisa kalian tentukan luas permukaannya dengan benar. Kemudian yang ketiga, bisa menyelesaikan masalah. Masalah mana? Yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu akan membahas sedikit tentang cakupan materi. Ya. Nah, yang pertama di sini kita harus mengetahui dulu apa itu balok, ya. Apa itu pengertian dari balok. Nah, selanjutnya dalam balok ini ada unsur-unsur yang terdapat
di dalam balok. Kemudian baru bisa kita menghitung luas permukaan dari balok. Selanjutnya kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari itu mana? Soal cerita. Itu masalah sehari-hari yang bentuknya dalam soal cerita. Itu bisa kita selesaikan kalau kita sudah belajar tentang materi balok. Nah, sebelumnya Ibu mau beritahu dulu, pembelajaran kita hari ini menggunakan model project based learning, ya. Jadi apa itu project based learning? Project based learning itu ada langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di sini kita akan belajar membuat produk. Nah, dari sini nanti kita pasti menemukan rumus untuk luas permukaan balok. Di sini nanti Ibu akan membagikan kalian dalam beberapa kelompok. Nah, dalam pembagian kelompok itu kalian bekerja karena di situ ada penilaian, ya. Penilaian, ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, juga ada penilaian keterampilan. Nah, di sini harapan Ibu dalam kalian bekerja itu harus saling bekerja sama. Kemudian juga tidak ada yang tidak bekerja. Namanya menemukan itu memang semua harus aktif di dalam kelompoknya. Nah, untuk hal ini Ibu persilakan kalian untuk duduk ke kelompok yang telah Ibu bagikan. Kemudian bahan dan alat yang ada itu akan nanti kalian gunakan untuk membuat jaring balok. Kemudian di LKPD itu ada langkah-langkahnya, apa yang harus kalian bacakan, apa yang harus kalian kerjakan. Nah, harapan Ibu di sini kalian benar-benar memperhatikan langkah-langkah yang ada di LKPD, kemudian membaca bahan ajar yang sudah Ibu siapkan, kemudian mengerjakan tugas yaitu membuat jaring-jaring balok sehingga terbentuk sebuah balok. Setelah terbentuk sebuah balok, kalian hitung berapa panjangnya, berapa lebarnya, berapa tingginya, sehingga ditemukan berapa luas permukaan dari balok tersebut. Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas silahkan bagikan kelompoknya dan nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya. Bahan dan alat yang sudah kalian bawa letakkan di atas meja untuk bekerja sama dengan baik. Dipersilakan. Sebelum kita bekerja, sebaiknya kita lihat dulu tayangan yang ada di video ini untuk kalian mengerti apa yang harus dikerjakan, ya. Nah, kepada kalian dipersilakan semuanya untuk menyaksikan video yang ada di depan. Ini ada tempat tisu. Tempat tisu ini bentuknya balok. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 3 pasang bidang sisi yang masing-masing berbentuk persegi panjang, di mana setiap pasang persegi panjang saling berhadapan dan berukuran sama. Oh, kalau gitu, balok juga ada jaring-jaringnya ya, people. Tapi, kalau kubus bangun datarnya berbentuk persegi, kalau balok berbentuk persegi panjang. Jadi, jaring-jaring balok merupakan sebuah bangun datar yang terbentuk dari gabungan 6 buah sisi persegi panjang pada balok yang tidak terpisah satu sama lain. Bener Lula, seperti ini nih contohnya. Ibu mau tanya nih. Dalam video tadi kalian sudah melihat apa saja? Tentang bangun ruang balok, ya. Bagus. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah kalian sudah mengetahui bentuk daripada balok? Sudah. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalian mampu untuk menemukan rumus luas permukaan balok? mencari luas permukaan balok. Kira-kira mampu nggak? Mampu,
bagikan beserta dengan bahan ajar. Bahan ajar ini ada bahan yang harus kalian pelajari untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini. Nah, silakan yang sudah dapat silakan dibuka untuk dibaca, kemudian dikerjakan apa yang harus kalian kerjakan untuk tugas hari ini. Silakan dibuka, dipelajari, mana yang tidak jelas boleh ditanyakan. Nah, Ibu persilakan untuk bekerja. Semua kelompok bekerja dengan aktif. Tidak ada yang tidak terlibat dalam kerja sama. Nah, untuk selanjutnya dalam menyusun proyek ini kita menggunakan waktu yaitu sebanyak 25 menit. Kita sepakati ya, waktunya 25 menit. Ini kemari. Itu langkah-langkah yang ada di LKPD, tinggal kalian ikuti aja untuk membuat produk kita pada hari ini. Nah, kalau memang ada nanti yang tidak jelas boleh ditanyakan. Ada kendala yang ada di LKPD itu udah dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Chandra, ada pertanyaan? Yang mana? Nah, ini kan contoh daripada balok. Sekarang tugas kalian itu membuat jaring-jaring ini yang ada di LKPD ini. Nah, gambarlah jaring-jaring dengan panjang sesuai yang kalian inginkan. Guntinglah jaring tersebut, kemudian rangkaikan menjadi sebuah balok. Nih. Ini yang rapi dibuat ya. Buat yang rapi agar nanti waktu presentasi mudah. Ini di bawah nih belum dilem. Lem yang rapi biar nanti bentuknya bagus.
sebelum kita presentasi, marilah sama-sama kita ice breaking dulu ya. Biar semangat nanti presentasinya. Yuk, untuk kita mulai ice breaking, dipersilakan untuk kalian berdiri. Kita ice breaking sejenak biar tidak hari ini. Selanjutnya Ibu persilakan untuk kelompok pertama, yaitu kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Dipersilakan. Kelompok lain untuk memperhatikan hasil presentasi kerja kawannya, kemudian menanggapi dan memberikan saran. Mana nanti yang terbaik, itulah yang kita ambil untuk keputusan bersama ya. Nah, dipersilakan untuk semuanya konsentrasi ke depan. Lihat kawannya yang presentasi. Dipersilakan. Lebarnya 13 cm dan tingginya 7 cm. Untuk mencari luas sisi permukaan pada balok, yaitu dengan menggunakan rumus yang telah saya sebutkan tadi. Dan kami mendapatkan hasil luas sisi permukaan balok adalah 156 cm. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan tentu kita berharap agar bisa mempelajari ini secara terus-menerus. Sebelum saya akhiri dengan salam, terlebih dahulu saya ada pantun buat teman-teman sekalian. Jalan-jalan ke Jerman, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman, and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat tadi penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya kita mintakan kesediaan kelompok 3. Kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Amelia dan ini teman saya yang bernama Satifa Rahma. Kami berdua perwakilan dari kelompok 3 yang ingin mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami, yaitu tentang jaring-jaring balok dan bangun ruang balok. Di sini kami membawa dua benda, yang pertama jaring-jaring balok dan yang kedua bangun ruang balok. Pada balok terdapat 8 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada balok juga memiliki 12 rusuk, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada balok juga memiliki 6 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Gambar balok yang kami buat yang berukuran panjang 26 cm, lebar 9 cm, tinggi 6 cm. Untuk mendapatkan rumus luas permukaan balok, yaitu luas sisi kiri dan luas sisi kanan berumus lebar kali tinggi. Luas sisi depan dan luas sisi belakang yang berumus panjang kali tinggi.
luas sisi alas dan luas sisi atas yang berumusan panjang kali lebar. Karena masing-masing dua sisi, maka dapat disimpulkan rumus untuk luas permukaan balok adalah 2 kali lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar. Jika dimasukkan dalam rumus satuan, lebar kali tinggi sama dengan 54, panjang kali tinggi sama dengan 156, panjang kali lebar sama dengan 234. 54 tambah 156 ditambah 234 sama dengan 210 ditambah 234 sama dengan 444. Jadi panjang permukaan balok adalah 444 cm kuadrat. Hasil presentasi kami, apakah ada yang bertanya? Jadi, cara mendapatkan rumus balok adalah luas sisi kiri dan luas sisi kanan ada lebar, ada tinggi, dan luas sisi depan dan sisi belakang ada panjang, ada tinggi, dan luas sisi alas dan luas sisi atas ada panjang, ada lebar. Jadi rumusnya adalah 2L lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi tambah panjang kali lebar. Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok sudah tampil. Alhamdulillah, presentasi kita hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya yaitu tahap mengevaluasi. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa bimbingan terhadap proses pemaparan hasil kerja kelompok tadi. Di sini Ibu ingin meluruskan ya. Hanya yang di sini itu untuk mencari luas permukaan balok ya. Jadi pada luas permukaan balok itu ada namanya sisi panjang dikali lebar. Kemudian ada juga panjang dikali tinggi. Kemudian ada juga lebar dikali tinggi. Nah, hasilnya itu luas permukaan balok itu hasilnya dalam sentimeter kuadrat. Kesimpulannya adalah kami sudah bisa menentukan luas permukaan sebuah balok dengan rumus 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Dan sebuah balok memiliki 6 buah bidang, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Terima kasih. Sudah menyimpulkan ya hasil kerja kalian tadi. Kalian sudah menyimpulkan untuk mencari luas permukaan balok. Untuk mencari luas permukaan balok, yaitu kita harus mencari sisi pada balok tersebut. Pada balok itu ada 6 sisi ya. Ada 2 sisi kiri kanan, ada 2 sisi atas bawah, dan ada 2 sisi depan belakang. Ini sisi kanan dan kiri. Ini sisi depan dan belakang. Ini sisi bawah dan atas. Sehingga kesimpulan hari ini yaitu untuk mencari luas permukaan balok adalah jumlah seluruh sisi. Ini jumlah seluruh sisi yang ada pada balok itu akan kita temukan dalam bentuk rumusnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena sisi kiri dengan kanan ada 2 kali. 1, 2.
Kemudian sisi depan dengan belakang juga ada 2 kali. Jadi setiap 2 kali itu ada panjang, ada lebar. Kemudian ada lebar, ada tinggi. Kemudian juga ada panjang, ada tinggi. Nah, kesimpulannya untuk mencari luas permukaan balok, 2 kali panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Itulah kesimpulan pada hari ini. Nah, harapannya apa? Setelah kita menemukan rumus ini, kita bisa menggunakan rumus ini di dalam kehidupan untuk menyelesaikan masalah. Mana masalah? Apabila kita ingin membungkus kado-kadonya yang berbentuk balok seperti ini, kita sudah tahu berapa luas kertas yang harus kita sediakan. Apabila seorang tukang akan membuat lemari, dia sudah tahu berapa perlengkapan papan atau triplek yang harus digunakan untuk membuat sebuah lemari. Jadi yang dinamakan permukaan ini semua. Jadi kapan kita perlu? Ketika kita mau membuat sebuah kado, berapa kertas yang kita butuhkan untuk menutup semua permukaan yang ada pada balok. Sudah jelas? Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada. Alhamdulillah, pahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Keluarkan 1 lembar kertas untuk mengerjakan kuis. Kuis ini adalah penilaian pribadi. Diingat ya, penilaian pribadi. Artinya apa? Masing-masing kemampuan kalian itu dinilai, pengetahuannya. Setelah tadi belajar, kalian mau diuji dengan sebuah soal, apakah benar-benar sudah memahami atau sampai berapa persen ketuntasan pelajaran kita hari ini. Dan kalau memang nanti diperlukan harus ada remedial, nanti kalian harus bersedia untuk remedial, karena ini adalah menyangkut dengan kesuksesan kita dalam materi hari ini. Ini soalnya udah boleh kumpul, waktunya sudah selesai. Ya, terima kasih. Hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup hari ini, Ibu mau menampilkan ini. Ada sebuah pantun. Nah, ini pantunnya menarik ya? Menarik ya? Menarik. Kenapa? Jalan-jalan ke Amerika. Jangan lupa ajak si Toha. Jangan kapok belajar matematika. Walaupun susah, tetaplah berusaha. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu mau sampaikan kepada kalian bahwa pembelajaran yang akan datang itu kita belajar tentang volume balok. Tentang volume balok. Nah, di sini Ibu harap kepada kalian agar nanti begitu masuk materi volume balok, kita sudah pernah tahu refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan. Siapa? Nah, ini ada refleksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan sekali. Tepuk tangan. Kenapa menyenangkan? Karena kita semua bisa mengetahui tentang bagaimana jaring-jaring pada balok. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, bagaimana perasaan setelah mempelajari materi ini? Nah, saya sudah semangat semakin tahu tentang balok. Iya, bagus. Semakin tahu tentang balok. Kemudian perasaannya hari ini bagaimana? Senang, sedih, bahagia, gembira, bagaimana? Merasa? Kenapa? Karena kita belajar sama-sama. Iya, berarti perasaannya hari ini senang karena bisa bersama-sama bekerja dalam kelompok.
bekerja sama ya. Nah, selanjutnya bagaimana saran kalian untuk pembelajaran berikutnya? Berikutnya menggunakan media lagi agar bisa menengok gambar dan hasil-hasilnya. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, terima kasih Ibu ucapkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita menutup pembelajaran ini dengan berdoa. Nah, berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga Allah ridha, semoga Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Nah, sampai di sini saja pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.